Bismillahirrahmanirrahim. Ji. Anjing banyak bensinnya. Halo bro semuanya. Selamat datang kembali di channel SC Moto. Kali ini gua lagi bawa motornya si Vito. Namanya motornya Vito. Fiction Bapak Toto anjay. Punya teman gua nih ada di belakang bocahnya, lagi gua gonceng karena kali ini gua mau ke tempat mekanik gua nih, mau ada sesuatu lah gitu, mau ngebenerin motor gua, sambil ngevlog aja gitu karena ya apa ya anjir. Gua ngerasa kayak sedih ya tuh anjir gitu kan, motor gua belum kelar udah apa ya, udah nggak sabar gitu sebenarnya, cuman ya mau gimana, udah lumayan lama soalnya sekarang hampir 10 bulan mungkin motor gua terbengkalai bro. Aduh, makanya gua belum konsisten gitu bikin YouTube. Sekarang juga baru 2 video. Tapi insya Allah lah sekarang sambil update kelanjutannya dari motor gua gitu kan, mau gua bikin vlognya gitu biar seenggaknya gitu ada dokumentasi gitu pas ngebenerinnya. Sebenarnya motor gua tuh udah sempet jalan kemarin tuh, yang CBR tuh udah sempet jalan, terus pas jalan tuh ternyata mesinnya tuh masih geter gitu, mesinnya masih geter. Kenapa? Karena yang kena tuh di bagian balancer bro. Jadi yang balancer yang orinya tuh yang bener-bener bawaan dari pabriknya tuh udah patah. Nah dari itu tuh patahnya tuh pas 10 bulan yang lalu gitu, pas gua masukin ke bengkel patah, udah gua ganti gitu kan. Tapi ternyata di situ tuh namanya apa ya, crankcase gua tuh crankcase gua tuh ternyata retak dari balancer yang patah tuh. Nah jadi si crankcase yang buat balancernya tuh di situ tuh retak, hampir retak lah gitu lumayan. Makanya sekarang tuh kayaknya gejalanya dari situ, kiri kanan crankcase-nya retak. Makanya sekarang tuh udah gua beli crankcase-nya gitu lagi buat diganti yang lama. Terus balancer juga udah ganti kan, alhamdulillah sekarang nggak kena balancernya, cuman topnya doang gitu geser mungkin, jadi masih geter. Terus kenapa lama tuh karena mekanik guanya tuh om gua, dia juga kan kerja gitu kan, jadi nggak bisa sepenuhnya ngerjain motor gua gitu. Jadi kalau ada waktu luang doang, terusnya gua juga sambil ngumpulin juga budgetnya gitu kan, karena aduh kalau langsung mah anjir gede kayaknya. Makanya sambil nyicil balancer dulu terus ketahuannya tuh kayak nggak langsung semua gitu. Misal ketahuannya tuh langsung kayak balancer terus noken as atau apa gitu, enggak. Jadi ketahuannya tuh malah sekarang satu-satu gitu. Terus kayak merembet gitulah. Kan awal mula pas dimasukin ke bengkel tuh gue cuman kayak ya kena itunya lah, gue pikir apa, penyakit Honda tuh CBR, tensioner gitu. Gue kira kan cuman tensioner doang gitu kan, dan ternyata pas dibongkar ya emang bener lidah tensionernya tuh geser gitu, terus kemakan. Nah udah tuh ganti, udah kan naik motor tuh, dan ternyata masih geter gitu. Dan setelah dicek lagi balancernya yang kena, anjir lah. Awalnya mah enggak gitu kan, malah jadi merembet gitu kerusakannya tuh. Udah balancernya kena, udah kan tuh beres. Terus nah nokennya juga waktu itu kan dulu gua tuh makanya, ini kan motornya udah bore up 64,5, tapi waktu itu gua makanya salah noken S-nya, pakai tipe yang S gitu kan buat standar.
tipe yang standar, jadi ya motor tuh kurang powerful gitu. Di atasannya tuh nggak ada gitu, ngempos, bukan ngempos, kayak menjerit lah gitu, kayak kesakitan aja motor tuh. Jelas kesakitan dong. Nah, jadi pas itu tuh rencananya tuh cuman kayak mau diakalin doang sama om gue gitu, dibikin dibubut lagi gitu nokenasnya. Dan ternyata itu makan waktu yang cukup lama. Nah itu sih di situ. Terus sim-simannya diganti lagi, semuanya lah pokoknya di ini. Nah sekarang karena mungkin gue juga udah gak sabar, terus om gue juga kasihan gitu kan, udah capek ngakalin nokenasnya. Sekarang gue ganti nokenasnya tuh pakai yang tipe R. Nah buat yang kayak udah bore up lah gitu, udah memadai gitu. Nah udah gue ganti. Nah udah tuh semuanya kan. Noken as udah ganti pakai yang baru yang tipe R. Terus balancer juga udah ganti. Ya pokoknya udah semua lah. Udah naik, motor udah jalan kemarin tuh sebenarnya. Nah pas gua ambil ke om, baru juga, oh itu tuh waktu itu tuh belum dapat settingannya gitu, masih apa ya, masih berebet motor tuh, masih berebet. Nah terus karena susah juga dibawanya, terus tapi kan gua waktu itu rencana mau nyeting sama teman gitu, karena di tempat om itu nggak enak, tempatnya kurang luas, maksudnya karena ada anak kecil juga gitu kan. Terus kawasannya jalannya kurang memadai lah kalau misalnya mau dites jalan. Nah ya udah gua putusin buat ambil motor dengan settingan yang berebet awalnya. Nah terus gua isi bensin dulu nyobain, gua bilang susah gitu kan bawanya. Ya udah sama om gua di reset pabrik ulang tuh, di reset factory apa namanya ECU-nya. Nah pas di reset factory otomatis kan kayak bahan bakarnya gitu kan, semuanya lah, pengapiannya gitu, kayak ya udah balik ori lagi gitu buat motor settingan standar gitu settingannya tuh. Sedangkan motor gua kan udah naik gitu kan, udah overbore gitu kan, udah naik. Nah udah bore up, settingan ECU standar. Ya udah di situ overheat motor gue tuh, mati. Awalnya mati, gue diemin kan, overheat, gue berhenti dulu, gue diemin, mati. Nah normal lagi, jalan lagi tuh. Pas udah jalan lagi, gue cobain lagi, dibawa lagi. Dan ternyata pas gue itu kan sekalian mau langsung ke tempat nongkrong gitu sama teman-teman, sekalian mau sedikit-sedikit di setting lah gitu. Nah pas di perjalanan tuh mati lagi 2 kali. Dan yang kedua tuh udah nggak hidup lagi. Nah di sini kerusakannya nambah lagi. Anjir lah, kan awalnya kelistrikan normal gitu kan, starter normal jalan. Nah pas yang mati kedua kalinya tuh ini bendiknya kena. Aduh, bendik starternya tuh kena. Oh bentar, jalannya kecelek. Udah bendiknya kena, terus ya udah kan nggak bisa jalan. Gua di step tuh sama temen, untungnya waktu itu ngambil motor berdua gue sama temen ini yang punya Vixen ini. Udah gitu ya udah gue step kan motor sampai ke tempat tujuan, alhamdulillahnya udah sebentar lagi lah gitu. Nah dan di sana ya udah disamperin lah sama bocah-bocah. Pas di sana gue cobain kan tuh di apa namanya, di stud, dipaksa gitu kan, karena starternya nggak hidup-hidup. Udah gue coba pakai 2 aki gitu kan, takutnya nggak kuat, tetap aja nggak hidup. Nah gue stud, alhamdulillah nyala, tapi mesinnya tuh kasar banget. Ntar deh gue ada videonya nih. Cuma akhirnya nyala di stud, nah, tapi suaranya nyala terpisah dia. Jadi mesinnya tuh kasar banget. Terus ya udah gua nggak paksain buat dibawa, jadi ke tempat gua tuh di step gitu.
dan ternyata pas dibongkar karena overheat itu ini apa namanya ya, si noken as tuh headnya tuh memuai gitu, nempel ke noken as. Nah pas disetut normal tuh jalan tuh jadi baret gitu bro. Si headnya tuh baret anjir, kena noken asnya juga, alhamdulillahnya sedikit. Gua mikirnya kan aduh anjir, takutnya noken asnya kena lagi. Wah lumayan kan gitu. BRT tipe R. Thank you bang. Nah, dan pas dibongkar tuh ya ternyata headnya yang kena. Berarti itu nambahnya kerusakannya tuh pending starter mati sama headnya baret. Anjir itu sakit banget. Sama noken asnya juga lumayan sedikit sih, tapi alhamdulillah ntar deh gua videoin ya kalau udah nyampe ke tempat om. Nah sekarang tuh gua ini mau nganterin headnya ke tempat om gua tuh, katanya coba diakalin aja dulu karena yang bener-bener habisnya tuh yang bener-bener baretnya tuh di bagian apa sih namanya, tutup noken asnya tuh di head. Nah itu yang bener-bener cukup kena. Nah banyak tadinya kata om gua, wah ini mah kayaknya harus diganti gitu. Anjir. Gua masa anjir udah beli apa crankcase juga ya diganti lagi gitu kan, karena yang itu kena gitu, retak, terus harus beli head lagi. Anjir gua mikir wah gini banget main motor. Tapi nggak apa-apa, namanya hobi kan. Nah jadi kalau pesan gua buat kalian gitu, kalau semisal motor ngalamin overheat apalagi yang udah bore upan gitu, rawan banget overheat. Terus ya emang motor gua tuh kayak belum inilah, radiatornya juga belum di upgrade gitu, masih pakai yang Orion. Nah salahnya gua juga di situ kayaknya tuh. Nah buat kalian yang ngalamin juga yang overheat gitu, jangan dipaksain deh. Apalagi yang udah bore upan rawan banget gitu kan overheat, yang udah oprekan lah rawan overheat. Kalau udah overheat jangan dipaksain jalan, mendingan udah diemin gitu, mending di step aja kalau misalnya emang gak memadai. Apalagi kayak gua gitu, motor tuh sampai ngolos gitu, sampai mati. Anjir, gua pikir kan sebelumnya juga sering tuh overheat tuh motor, tapi gua paksain tetap normal gitu, karena mungkin waktu itu kan settingannya udah dapet ya, yang pas sebelum 10 bulan yang ini tuh. Jadi motor gua tuh emang udah di bore up tuh udah lama gitu, dari 2019 akhir Desember motor tuh udah di bore upnya lama gitu. Nah dan sebelumnya tuh kalau misalnya overheat juga ya paling di bawahnya santai, di bawah santai, atau enggak diberhentiin dulu bentar gitu sampai overheatnya hilang, baru jalan lagi udah normal gitu. Nah yang sekarang overheatnya hilang mungkin karena karena konsumsi bahan bakarnya kurang, jadi ya gitu malah memuai. Ya udahlah. Terus tadinya curiganya kan nggak naik gitu kan, si oli itu nggak naik ke head, tapi ternyata pas dibongkar naik, oli normal gitu, basah juga di situ naik. Jadi ya udah. Yang sekarang harus jadi PR tuh yang mungkin bikin rada lama lagi ya jadinya harus ini ngebenerin headnya dulu ya, mudah-mudahan bisa gitu kan diakalin, dihalusin lagi, semoga lah. Karena kalau misalnya ganti head, anjir yang secondnya aja 1,5 juta, kalau beli baru 2 jutaan. Kalau beli yang racing yang SND, kalau nggak salah ya SND apa lupa gua, itu harganya 3 jutaan. Anjir lah. Kalau nungguin BRT belum launching, terus duitnya anjir mepet banget. Makanya ya diakalin dulu lah, mudah-mudahan bisa, semoga lah anjir. Karena gue juga udah nggak sabar ini pengen nyobain motor. Itulah ya, pokoknya nanti kalau misalnya gue udah nyampe di tempat om, gue bakalan tunjukin baretnya head gue tuh kayak gimana gitu, biar kalian tahu lah. Dan ini menurut gue sakit banget.
patah hatinya seorang anak motor, anjay. Terus kalau crankcase-nya yang baru udah datang. Enggak sih, gue nggak beli baru, second. Crankcase-nya udah datang. Terus nanti gue tunjukin crankcase yang lamanya juga biar kalian tahu. Retaknya sih nggak seberapa, cuman bikin oleng gitu ke balancernya. Jadi top balancernya tuh nggak bisa ngetop lah gitu, loncat mulu, makanya ya harus diganti. Asli sakit pisan sih itu mah. Waduh. Nah oke nih bro, gue udah nyampe di tempat om gue nih, mekaniknya yang lagi nyantuy. Nah ini nih yang kata gue tadi, headnya baret tuh nih, tuh ini kena parah banget. Jadi kan overheat terus memuai ini kan, nih kena juga ke noken asnya tuh. Dan ini alhamdulillahnya cuma satu, yang X nya doang. Tuh ini kena sedikit sih, ini juga sedikit. Yang ini yang paling parah sih. Terus ditutupnya juga doang. Nah ini yang paling parah nih, sambungannya ke sini gitu. Nah ini gini, nggak, hanya ini yang paling parah. Ini susah. Ini Scorpio mah Parah banget ini, makanya mau dihalusin lagi supaya bisa normal lagi ya. Semoga bisa lah. Karena kalau ganti head anjir parah. Kalau ini tinggal dihalusin doang ya bang? Ini tinggal dihalusin dong ya? iya. Sip. Udah. Ntar kalau misalnya yang crankcase-nya ada di kosan, ntar gue tunjukin dah. Oke. Nah oke nih bro. Ini gue udah nyampe di kosan. Udah besokannya sebenarnya. Nah jadi yang retaknya tuh di bagian crankcase tuh di sini nih. Nah ini ya lumayan lah sebenarnya, nggak terlalu parah, cuman ya bikin oleng gitu, nggak bisa top si balancer tuh. Ini kiri kanan yang kena dua-duanya gitu. Dan yang ininya nih mana ya, bentar gue cari dulu, lupa. Ya pokoknya bagian balancer, aduh kotor lagi. Oh ini nih, tuh ini nih tuh, hampir semua kan ini kena tuh. Kalau misalnya ini retaknya sampai sini semua, bisa copot ini bearingnya gitu. Makanya harus diganti crankcase ini tuh satu set kiri kanan. Yaudah sih bro, mungkin video gua segitu aja. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, monggo di like aja. Kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Oke bro, see you in the next video.